Umat Tuhan yang terkasih, akhirnya kita masuk ke dalam misteri Paskah yang kita nantikan. Tuhan sudah lewat, terutama lewat penjelmaannya menjadi manusia, menderita, wafat, dan Tuhan bangkit bagi kita. Bagaimana kita dapat memaknai Paskah Tuhan ini bagi kita dan sesama kita di zaman sekarang ini? Marilah kita saksikan video singkat berikut ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi
bikin teh. Kamu mau? Ayo minum. Masih panas, dingin, tidak enak. Oh ya, ibu punya kue, kamu pasti suka. Enak. Kenapa? Dari tadi kamu kelihatan sedih. Kenapa? Ibu, mengapa kamu berbeda? Aku ingin bisa berdengar, aku ingin bisa bersuara, aku ingin seperti ayah, seperti terung. Aku gak mau. Makanya cita-cita kami mama tua tidak adil. Ibu pernah bilang selalu, kamu tidak berbeda. Kamu sama yang lain. Kamu spesial. Tuhan mencipta manusia. Ada kurang, ada kelebihan. Setiap manusia kurang, pasti ada kelebihan. Kenapa aku tidak punya kelebihan? Siapa bilang kamu bisa melukis? Gak semua orang bisa melukis, ya kan? Kamu harus yakin. Sekarang ibu mau ganti baju dulu. Kamu nanti juga harus ganti baju. Jangan lupa tehnya
diminum. Kamu, Van. Masuk. Kok kamu lama nggak kesini, Tovan? Biasa. Banyak kerjaan. Sibuk. Nggak gitu juga kali. Kamu sering-sering kesini. Tengok dong ponakanmu itu, Siska. Dan mbakmu satu-satunya ini. Coba, sudah berapa lama kamu nggak kesini? Baru 3 bulan? 3 bulan? 3 bulan itu lama loh, Van. Iya, ya. Besok aku bakal sering-sering datang ke sini deh. Kenapa? Ada masalah, Mbak? Kok kelihatannya sedih begitu? Siska. Kenapa Siska? Dia itu belum bisa berubah, Van. Maksudnya? Dia itu belum bisa menerima keadaan. Semangatnya itu masih timbul tenggelam. Kamu tahu nggak? Tadi pulang gereja, sampai rumah ini tadi, dia cemberut terus. Dia menanyakan lagi, kenapa dia berbeda? Kenapa dia nggak sama dengan yang lainnya? Aduh, Van, aku tuh bingung. Aku tuh harus jawab apa lagi? Terus aku tuh harus menjelaskan apa lagi ke Siska gitu loh, Van. Kamu tuh loh. Kamu nggak lihat? Mbakmu ini lagi sedih loh. Mbak. Aku tuh suka loh lihat Mbak ngomel-ngomel kayak gini. Lucu. Sudah. Cukup ngomel-ngomelnya, cukup marah-marahnya. Mbak, aku waktu terakhir datang ke sini, kan kita ngeliatin Siska ngelukis tuh. Mbak, lukisannya Siska ini berkarakter loh. Sudah saatnya Siska pameran lukisan. Supaya nih Mbak, orang di luar sana tahu bahwa Siska punya potensi. Dan bisa membuktikan bahwa orang tunarungu juga bisa berkarya. Iya sih, Van. Tapi gimana caranya? Aku sudah mendapatkan sponsor untuk pameran tunggal lukisannya Siska. Terus? Ini nih. Ini aku buat proposal untuk pameran tunggalnya Siska. Mbak, gimana kalau kita segera kasih tahu ke Siska kabar gembira ini? Kalau gitu, kita langsung ketemu Siska di studionya aja. Oke. Ya? Iya, Mbak. Ayo. Ayo. Ada, Om. Baik. Om, ada kabar gembira buat Siska. Kabar apa?
Umat Tuhan yang terkasih, kita sudah menyaksikan video kisah Siska yang terbelenggu oleh keterbatasannya. Bagaimana Siska dapat melewati kondisinya yang tak berdaya, tunarunggu, minder, dan merasa tidak berarti ini kepada sebuah hidup yang berhikmat dan bermakna. Ya, ada orang di sampingnya yang menjadi cahaya Paskah baginya. Ada ibunya dan ada Om Irfan yang menjadi harapan akan kebangkitannya untuk mempunyai semangat hidup. Umat Tuhan yang terkasih, Paskah atau Pesah di zaman Musa dimengerti sebagai Tuhan lewat, melewati rumah-rumah yang diberi tanda. Kemudian Paskah adalah merayakan pembebasan jasmani bangsa Israel dari penjajahan Mesir dan dirayakan bersama hari raya roti tak beragi selama 7 hari berturut-turut. Di zaman Yesus, Tuhan memberi arti baru, yaitu pembebasan jasmani dan rohani lewat kebangkitannya yang mengalahkan kematian. Manusia dibebaskan dari segala kegelapan dosa dan dibangkitkan menuju kehidupan yang sebenarnya di surga. Tentunya kalau kita di masa Prapaskah yang lalu, kita diajak untuk membekali diri dengan semangat 7 hikmat Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, hikmat yang pertama adalah mengampuni. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, rendah hati menerima sesama. Dan Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, berbelas kasih. Yesus mengatakan, Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Dan yang keempat, ingat berpasrah kepada Allah. Dan Yesus mengatakan, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kelima, haus untuk mengasihi. Dan Yesus mengatakan, aku haus. Yang keenam, menghargai penyelamatan Tuhan. Yesus di kayu salib mengatakan, sudah selesai. Dan yang ketujuh, menyerahkan seluruh karya pengorbanan hidupnya kepada Tuhan sendiri. Dan Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudariku yang terkasih, di hari raya ini kita diajak tentunya untuk merayakan Paskah dengan semangat kebangkitan, semangat kemenangan, sukacita, dan kegembiraan Tuhan dengan menjadi cahaya Paskah bagi sesama. Seperti halnya Irfan yang menjadi cahaya penerang bagi Siska, keponakannya yang tunarungu dalam cerita tadi. Mari kita di dalam Paskah ini, kita membawa hikmat kebangkitan kita, agar kita menjadi sarana karya penyelamatan Allah untuk kehidupan bersama ini. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kepada saudari-saudaraku umat Kristiani yang sedang merayakan Paskah, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Semoga dengan merayakan Paskah kita mendapat kekuatan
untuk terus bertumbuh menuju kepenuhan hidup Kristiani, hidup semakin serupa dengan Kristus yang bangkit, menuju kesempurnaan kasih dan kesucian. Semoga dengan demikian kita menjadi manusia-manusia baru yang semakin berhikmat. Karena kita punya semboyan, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Selamat Paskah, berkat Tuhan membawa damai kepada kita semua, kepada keluarga dan komunitas kita.